Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu meskipun masih dalam keadaan pandemi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semua bisa kembali seperti apa adanya. Nah, jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan ya materi berikutnya pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11, yaitu pada bab materi berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Untuk mengawali materi berikut, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Itulah inti Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa. Tapi tahukah teman-teman, ada sejumlah fakta seputar Sumpah Pemuda yang menarik untuk kita ketahui. Ayo kita cari tahu sama-sama. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingan persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Sejak awal abad ke-20, organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya masih bersifat kedaerahan dan berjalan sendiri-sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat kedaerahan itu pun melebur menjadi satu kekuatan. Masa ini menjadi titik awal bangkitnya kesadaran nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pidato Muhammad Yamin dalam Kongres Pemuda II menyatakan bahwa persatuan harus dibangun atas persamaan bahasa yang tunggal. Yamin menganggap bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Yamin menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku harus dipersatukan dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Di tengah pidato Sunario yang sedang berlangsung, Muhammad Yamin mendekati Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito. Yamin kemudian memberikan secari kertas sambil berbisik, "Saya punya rumusan resolusi yang lebih elok." Sugondo kemudian membaca rumusan tersebut dan tersenyum kepada Yamin. Para peserta kongres pun menyetujui rumusan itu dan tercetuslah naskah Sumpah Pemuda yang menjiwai semangat perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda diikrarkan di Gedung Indonesise Klub Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Tempat pembacaan Sumpah Pemuda itu sebenarnya rumah kos pelajar sekolah Dr. Pribumi. Di rumah itu, para pelajar sering berdiskusi tentang masalah sosial politik dan pergerakan nasional, hingga akhirnya mencetuskan ide pelaksanaan Kongres Pemuda I dan II. Kini rumah itu dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Nah, setelah teman-teman melihat pemaparan dari video tadi, informasi apa yang bisa teman-teman dapati? Coba kita refleksi sedikit. Ya, betul. Berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang mana terjadi pada Kongres Pemuda kedua tanggal 27 sampai 20 Oktober di Jakarta. Dalam Kongres Pemuda kedua itu dilakukan atau terdiri atas beberapa rapat. Yang pertama tanggal 27, kemudian rapat kedua di hari Minggu tanggal 28 Oktober. Kemudian pada rapat ketiga terjadi pada hari Minggu, tepatnya pada pukul 17.30 sampai 20 dengan menghasilkan
Di antaranya ada pengikraran Sumpah Pemuda yang mana terdiri atas 3 poin penting: bertumpah darah satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau mencari tahu makna dari peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sebelum itu kita korelasikan integrasi intak yang sesuai dengan makna dari Sumpah Pemuda, yang mana sesuai dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 18 sampai 13 yang berbunyi sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Artinya, kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan kami meneguhkan kalbu mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Nah, dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 18 sampai 13 ini ada korelasi berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai, yang akan kita harapkan bersama terkait atau sesuai dengan silabus pada poin 3.4, yakni menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Selain itu juga sesuai dengan silabus pada poin 4.4, menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa-masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah teman-teman mengikuti kegiatan pembelajaran ini, teman-teman mampu mengevaluasi nilai-nilai apa saja yang terdapat pada Sumpah Pemuda. Nah, di antaranya ada 2 poin ya, yang akan menjadi pokok pembahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, makna penting terkait dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, itu untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, makna penting dari Sumpah Pemuda diantaranya adalah sebagai penguat semangat perjuangan kemerdekaan. Ya, semangat perjuangan kemerdekaan. Butir pertama menunjukkan kebanggaan pemuda Indonesia terhadap tanah kelahirannya. Sumpah Pemuda dijadikan momen untuk menguatkan semangat mewujudkan Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua, sebagai pengukuhan semangat kebangsaan. Para pemuda mengakui jati diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang utuh. Nah, Ikrar Sumpah Pemuda memberikan penekanan bahwa persatuan bangsa merupakan sesuatu yang mutlak. Kemudian yang ketiga, sebagai pendorong pertumbuhan bahasa Indonesia. Para pemuda bersepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa Indonesia juga sebagai ciri dan identitas bersama. Nah, nilai-nilai Sumpah Pemuda diantaranya ada rasa persatuan.
Nilai persatuan tercermin dari organisasi pemuda dari berbagai daerah, suku, agama, dan golongan untuk menyatukan Indonesia merdeka. Selain itu, adanya semangat kebangsaan. Peristiwa ini secara tidak langsung telah meneguhkan pentingnya semangat kebangsaan atau nasionalisme. Kemudian, pada peristiwa ini juga sangat terasa akan adanya toleransi. Pada momen Sumpah Pemuda menunjukkan sikap menghargai perbedaan, keragaman yang ada tidak menyurutkan semangat untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kemudian, para pemuda sangat memiliki rasa rela berkorban, kerelaan para pemuda untuk memberikan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi kepentingan bangsa. Kemudian selain itu, nilai berikutnya adanya cinta bangsa dan tanah air. Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap Indonesia. Kemudian yang terakhir, adanya semangat persaudaraan. Dalam peristiwa pengikraran Sumpah Pemuda dilandasi semangat persaudaraan yang tinggi meskipun berasal dari organisasi dan daerah yang berbeda. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya tadi ada salah kata ataupun salah sikap, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.